Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Dewa Penatua, pemimpin dari dua faksi utama, mengangguk, dan Penatua Nisen memimpin dalam berbicara, Tuan, orang ini adalah seorang kultivator biasa, namanya Xiu, dan dia memiliki keterampilan alkimia yang sangat kuat dan aneh, tapi itu aura Zuozi tidak seperti yang dimiliki oleh seorang alkemis biasa. Petik 2. Meskipun saya tidak dapat menangkap sumber aura, saya masih dapat menganalisisnya. Guru, saya juga merasa bahwa pihak lain sepertinya ada di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi pemurnian pil ilahi, dan ini tidak sesederhana mendapatkan pil dewa tertinggi dan menjadi murid pribadi Master Menara. Itu membuat saya merasa bahwa dia tampaknya memiliki suatu tujuan. Menurutku, kita hanya bisa mengetahuinya setelah konferensi selesai. Penatua Xingchen juga mulai menganalisis para penggarap jahat. Mereka semua adalah pemimpin dari faksi masing-masing, dan wawasan serta keterampilan analisis mereka lebih tinggi dari orang biasa. Baiklah, mari kita perhatikan baik-baik aktivitas para penggarap jahat ini. Saya selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Mata penguasa menara dalam yang dapat menembus segala sesuatu diproyeksikan ke punggung penggarap jahat yang telah meninggalkan persegi. Saya masih belum bisa melihat tingkat kultivasi orang ini. Teknik pemurnian obat yang dikembangkan Xie barusan sungguh menakjubkan. Tekniknya aneh dan terampil, dan bahan obat sepertinya telah diberi kehidupan baru di tangannya. Ketika kultivator jahat berhasil maju dan meninggalkan panggung, tepuk tangan meriah pun terdengar di antara penonton untuk memberikan penghormatan yang tinggi kepadanya. Namun persaingan tidak berhenti karena hal tersebut, melainkan semakin ketat. Semakin banyak dewa pengobatan mulai mencoba menyempurnakan pil matahari terbit. Ekspresi mereka serius, tetapi gerakan mereka sangat tepat. Nyala api menari-nari di kompor obat, dan aroma tanaman obat memenuhi udara, membuat orang mabuk. Mereka berkonsentrasi mengendalikan panas dan memasukkan setiap bahan obat dengan cermat, karena takut kehilangan detail apapun. Penonton pun menahan nafas dengan tenang, merasakan suasana adegan yang mencekam. Mereka melihat pot obat di tangan para dewa obat, dan hati mereka penuh dengan harapan dan persaingan yang ketat. Setiap kali seorang apoteker berhasil memurnikan pil matahari terbit, pemandangan akan meledak dengan sorak-sorai, yang merupakan tanda kekaguman terhadap para dewa pengobatan. Kompetisi ini penuh dengan kompetisi. Semua orang bekerja keras untuk meningkatkan keterampilan alkimia mereka, berharap untuk menonjol dalam kompetisi. Kerja keras dan kegigihan mereka membuat seluruh ajang kompetisi penuh energi dan semangat. Dalam game ini, semua orang bisa merasakan pesona dan keajaiban yang dibawa oleh seni alkimia. Ini adalah pesta visual dan penciuman yang tak terlupakan. Udara dipenuhi aroma unik bahan obat bercampur api, yang merupakan jiwa alkimia. Butir-butir keringat mulai terbentuk di dahi para kontestan, namun mata mereka tetap tegas dan ekspresi mereka fokus. Suhu nyala api, kendali waktu, dan rasio bahan obat, setiap detail menentukan hasil alkimia. Dan inilah tantangan yang terus-menerus mereka kejar dalam mengejar kesempurnaan. Karena semakin banyak pil sunrise yang berhasil disempurnakan di depan semua orang, suasana kompetisi mencapai klimaks. Setiap sorak-sorai kesuksesan membuat hati orang-orang berdebar kencang. Dalam kompetisi penyulingan obat ini, setiap peserta adalah pemain sekaligus penonton. Segala upaya dan terobosan mereka menambah kemeriahan acara ini. Tiba-tiba, terdengar suara tungku alkimia yang meledak, dan banyak tungku alkimia para alkemis langsung hancur berkeping-keping, menandakan bahwa banyak lagi upaya para alkemis yang berakhir dengan kegagalan. Namun, kegagalan tidak membawa keheningan, malah menginspirasi semangat juang para alkemis lainnya. Tepuk tangan memecah dengungan api tungku, dan para alkemis yang berhasil menyempurnakan Sun Sin Pil semuanya menunjukkan senyuman lega. Mereka berdiri di tengah alun-alun, menerima sorakan dari semua orang. Tepuk tangan itu seperti angin musim semi, hangat dan kuat. Sun Rising Pil, sudah selesai. Sun Rising Pil, sudah selesai. Dan, sudah selesai. Pil Dewa Matahari Terbit kelas 3 juga telah memasuki kondisi berkelanjutan, dan ramuan yang jernih seperti mutiara. Ia bersinar terang di dalam tungku, mengeluarkan keharuman yang murni dan kaya.
Para alkemis yang telah berhasil menyempurnakan alkimia berdiri di depan tungku, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan atas kesuksesan, dan kegembiraan memenuhi udara. Mereka tahu bahwa pil matahari terbit Dewa kelas 3 ini sudah cukup untuk membuat beberapa kekuatan Dewa Super menjadi gila karenanya. Inilah betapa menakutkannya pil Dewa itu. 50, 100, 200, 300, dan bahkan 400 teratas secara bertahap lahir, dan para alkemis yang maju ke kompetisi putaran ketiga berkumpul menjadi kekuatan yang kuat. Pil matahari terbit di tangan mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah bintang jatuh melintas di langit malam, menandakan pertempuran yang lebih intens akan datang. Mata para alkemis bersinar dengan antisipasi dan tekad, tetapi mereka juga tahu bahwa hanya dengan lawan seseorang dapat menjadi master, dan hanya dengan terus-menerus menerobos diri sendiri seseorang dapat mendorong dirinya ke tingkat yang lebih tinggi di bidang alkimia. Jumlah kontestan di alun-alun juga berkurang setengahnya dari ribuan kontestan saat ini. Ada yang berhasil melaju dan keluar, ada pula yang gagal keluar. Kompetisi putaran kedua pun berakhir dengan bentrokan sengit. 490 orang pertama lahir, dan hanya ada 10 tempat promosi di belakang, dan ada banyak dewa pengobatan tingkat ketiga di antara mereka yang berjuang untuk 10 tempat promosi terakhir. Xiao Yan melihat tungku alkimia miliknya dengan mata terfokus. Api kekaisaran cemerlang menyala, tetapi ramuan di dalamnya masih belum terbentuk. Tampaknya dengan keterampilan alkimia dari dewa pengobatan tingkat pertama, dia masih tidak dapat memurnikan yang ketiga obat mujarab tingkat. Tetapi beberapa pemirsa di platform tontonan telah menemukan kehadiran Xiao Yan, karena di bawah keterampilan alkimia absolut, semua dewa pengobatan kelas 1 gagal dan pergi, dan Xiao Yan menjadi satu-satunya dewa pengobatan kelas 1 yang masih berada di lapangan. Orang itu tampaknya adalah dewa pengobatan kelas 1. Mengapa dia masih berada di lapangan? Dia tidak berpikir dia bisa memurnikan ramuan dewa kelas 3, kan? Bahkan jika mereka masih punya waktu dan kuota, mereka sudah menyerah karena mereka semua tahu bahwa dalam menghadapi keterampilan alkimia absolut, bahkan jika mereka memilih untuk berjuang, itu tidak akan ada gunanya. Penonton mulai banyak bicara, dan sesosok penonton tersenyum sinis, seolah berkata, apakah menurut Anda bisa maju jika Anda bertahan? Dalam menghadapi keterampilan alkimia absolut, semua upaya sia-sia, jadi di mata pria ini, kegigihan Xiao Yan adalah sebuah lelucon. Adik perempuan Suer, apakah ini pria yang kamu sukai? Penglihatanmu benar-benar berbeda. Kakak senior ratusan kali lebih baik darinya dalam segala aspek. Pria itu berkata pada dirinya sendiri, dengan sarkasme puas di dalam hatinya, dan dia bahkan melihatnya. Sayangnya, hanya ada Xiao Yan, dewa pengobatan tingkat pertama yang bisa memurnikan obat. Kakak laki-laki itu memalingkan muka dari Xiao Yan dan menoleh ke arah Wu Sui, yang juga terlihat gugup. Meski dia tidak tersenyum, pipi cantik Wu Sui tetap membuat kakak laki-laki itu jatuh cinta. Suir pasti milikku. Saudara Xiao Yan, ayolah. Wu Sui berdiri di panggung pengamatan, matanya mengikuti Xiao Yan di lapangan. Tangannya mengepal kecil dengan gugup, seolah-olah ini adalah satu-satunya cara untuk mengunci dengan kuat kegelisahan batin dan kasih sayang yang mendalam padanya. Suasana di arena tegang dan antusias, seolah-olah udara pun menyemangati Xiao Yan. Setiap gerakan yang dilakukan Xiao Yan selama pertandingan menyentuh hati Wu Sui. Dia melihat sosok Xiao Yan yang penuh semangat. Setiap ayunan dan lompatan sepertinya menari-nari di hati sanubarinya. Dia tahu bahwa keterampilan alkimia Xiao Yan jelas tidak sederhana dan tidak boleh diremehkan. Lagi pula, Xiao Yan adalah satu-satunya pria yang dia sukai. Di panggung penonton, suara penonton lain sepertinya dihalangi oleh Wu Sui. Dunianya hanya berputar di sekitar Xiao Yan saat ini. Matanya penuh tekad dan harapan. Dia sangat yakin bahwa Xiao Yan akan menjadi pemenang di final. Saat permainan berlangsung, tangan kecil Wu Sui mengepal lebih erat, napasnya menjadi cepat, dan detak jantungnya semakin cepat, namun matanya tidak pernah lepas dari Xiao Yan. 495 tempat pertama lahir, dan 5 alkemis lagi berhasil menyempurnakan ramuan Tuhan kelas 3. Hanya ada 5 tempat tersisa untuk maju. Dewa pengobatan kelas 3 di lapangan semuanya bekerja keras untuk mendapatkan ini. Tempat promosi benar-benar jauh di belakang keterampilan alkimia Dewa pengobatan kelas 1 Xiao Yan. Sepertinya kontestan bernama Xiao Yan takut dia tidak akan bisa melaju ke babak ketiga final. Tetua Dewa Kuda di platform tinggi bergumam dengan ekspresi menantikan pertunjukan.
Xiao Yan pernah ke sana sebelumnya. Dia mengalami perselisihan yang tidak menyenangkan dengan murid kesayangannya Lenger. Tentu saja, melihat Xiao Yan dalam situasi seperti itu, dia sudah merasa bahagia. Penatua Nisen di sisi lain secara alami ingin menyangkal apa yang dikatakan Penatua Ma Sen, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan yang cocok untuk membantah. Dia hanya menatap Xiao Yan dan menatap Xiao Yan dengan tenang. Baiklah, si kecil yang bisa menarik perhatian pemilik menara pasti memiliki bakat dan kekuatan yang luar biasa. Selama kompetisi, pupil Xiao Yan mulai memancarkan api aneh, dan dia berkata pada dirinya sendiri, saya awalnya ingin mencoba menggunakan api kaisar untuk memurnikan pil matahari terbit, tetapi tampaknya itu masih tidak berhasil, dan di sana hanya tersisa 1. 5 tempat promosi tidak dapat dilanjutkan seperti ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, matanya seperti langit berbintang yang dalam, dengan cahaya api yang indah menari di dalamnya, seperti bintang yang paling mempesona di langit malam. Dia memegang telapak tangannya dengan lembut, dan api kekaisaran yang cemerlang menari-nari di telapak tangannya, seperti bagian melodi yang gembira. Api kekaisaran awalnya berwarna-warni seperti pelangi, tetapi sekarang tampaknya dimurnikan oleh sumber yang tidak terlihat. Warnanya surut dan berubah menjadi warna putih bersih, seperti kedatangan Dewa Api, secara bertahap menyatu dengan Imperial yang cantik. Api putih yang indah ini tidak seperti benda fana. Ia mengandung kekuatan Dewa Api. Pada saat ini, nyala api di tangan Xiao Yan berdenyut lembut, namun seolah mampu mengguncang dunia. Suhunya seakan mampu meluluhkan segalanya, namun juga menampakkan kekuatan yang menenangkan jiwa. Di panggung tontonan, orang-orang berseru satu demi satu. Mata mereka tertuju pada api putih cemerlang di tangan Xiao Yan. Cahayanya begitu menyilaukan sehingga udara di sekitarnya tampak bergetar. Di platform tinggi, wajah 10 tetua Dewa Agung menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka semua telah mengalami banyak badai dan gelombang, tetapi pemandangan di depan mereka masih melebihi ekspektasi mereka. Salah satu tetua dari faksi 5 elemen memiliki suara gemetar dan sulit mempercayai matanya. Api ilahi, yaitu dewa di antara segala api, memiliki sumber kekuatan api ilahi. Selama ia memiliki api ilahi, berarti kekuatan dan statusnya menjadi tidak sesederhana itu. Dan di depan mereka, Xiao Yan, yang hanya dewa pengobatan kelas 1, sebenarnya mampu memanggil api ilahi. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Hanya penguasa menara dalam, yang duduk di antara 10 tetua Dewa Agung, yang menunjukkan senyuman yang sudah lama tidak dia lihat. Seolah-olah dengan munculnya api ilahi ini, dia menyadari bahwa orang ini baru saja memulai pemurnian obatnya yang sebenarnya. Dengan kemunculan Kaisar Huansu Yansen Huo, mata semua penonton tertuju pada Xiao Yan. Meskipun mereka tidak percaya, mereka juga sangat berharap dan terkejut. Siapakah dewa pengobatan kelas 1 ini? Tentu saja, tindakan Xiao Yan juga diperhatikan oleh kakak laki-lakinya. Sudut mulutnya sedikit bergerak, dan wajahnya tampak menjadi tidak sedap dipandang. Setelah Wu Sue melihat Xiao Yan di lapangan akhirnya memperlihatkan api sucinya, raut wajah khawatirnya sedikit berubah, dan matanya penuh percaya pada Xiao Yan. Pada saat ini, senyuman tak terlihat muncul di sudut mulut Xiao Yan. Api putih cemerlang di tangannya menjadi semakin terang di bawah tatapan semua orang, dan fluktuasi asal-usul Dewa Api menjadi semakin intens, hampir membakar seluruh arena. Pada saat ini, Xiao Yan tampak seperti Dewa Api, mengendalikan semua pengetahuan mendalam tentang api ilahi. Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan api putih yang indah melompat dari telapak tangannya, seperti burung phoenix yang melebarkan sayapnya, berapi-api dan misterius. Saat api memasuki tungku, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di tungku alkimia. Ada juga naga dan burung phoenix, serta banyak binatang yang mengaum bidang kompetisi. Nyala api putih cemerlang, seperti makhluk hidup, melompat dan berputar di dalam tungku, mekar dengan cahaya yang menyilaukan dan sakral. Saat apinya melonjak, teknik Xiao Yan menjadi semakin terampil, dan setiap gerakan mengungkapkan ritme menari dengan api. Matanya terfokus dan mendalam, seolah mampu menembus sumber api dan menangkap intisari Tao api yang tidak mudah dideteksi. Setiap gerakan yang dilakukan Xiao sekarang seperti penghantar api, memandu api putih cemerlang untuk melukiskan gambaran indah kehidupan di tungku alkimia. Dewa pengobatan kelas 3 di sekitar mereka awalnya terlihat tenang, tetapi pada saat ini mereka tidak bisa menahan nafas dan menatap, dengan cahaya yang luar biasa di mata mereka. Mereka telah melihat ahli pemurnian obat yang tak terhitung jumlahnya,
Tetapi teknik yang ditampilkan Xiao Yan saat ini belum pernah terjadi sebelumnya dan di luar imajinasi mereka. Mata mereka memandang antara Xiao Yan dan tungku alkimia dari waktu ke waktu, mencoba menemukan kekurangan apapun. Namun, gerakan Xiao Yan seolah-olah dibuat secara alami dan sempurna. Segera, udara di sekitar Xiao Yan dipenuhi dengan aroma ramuan yang akan segera terbentuk. Itu adalah aroma unik yang dicampur dengan esensi ramuan spiritual dan esensi api ilahi. Seiring kemajuan teknik Xiao Yan, aromanya menjadi semakin kuat, membuat orang merasa mabuk. Sementara semua orang memperhatikan dengan seksama, tangan Xiao Yan tiba-tiba menyatu, dan api putih yang indah segera berubah menjadi naga api panjang, yang melesat langsung ke atas tungku, dan kemudian langsung menyatu, berubah menjadi embrio pil bundar. Proses itu tidak hanya menunjukkan keterampilan alkimia yang sangat tinggi, tetapi juga kinerja yang luar biasa, yang memberikan setiap dewa pengobatan menghadirkan pesta visual dan sensorik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Senyuman percaya diri muncul di wajah Xiao Yan tanpa disadari. Dia tahu bahwa kumpulan ramuan ini akan membantunya maju ke putaran ketiga final. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.